iPhone lipat pertama Apple harganya bisa tembus sampai 40 juta, tapi pertanyaannya, apakah ini bakalan laku atau bakalan menjadi produk yang gagal total? Dan apa sih yang bikin beda iPhone lipat Apple dengan produk-produk yang udah ada duluan? Yuk kita bahas. Jujur ya, menurut teman-teman gimana nih ngomongin buat iPhone lipat atau iPhone Ultra ini bakalan bisa laku nggak sih? Karena kalau aku liatin, ini ngomongin buat tantangan kedepannya bakalan banyak banget ya guys yang Apple harus hadapi. Mengingat yang pertama, harganya juga cukup mahal dari bocoran yang beredar. Range-nya tembus 30 sampai 40 jutaan ya guys. Yang kedua, brand lain tuh juga udah banyak banget yang main di pasar foldable. Sebagai contoh Samsung yang mereka udah ngeluarin beberapa generasi. Dan Fold mereka pun bisa dibilang itu makin kesini itu makin baik ya guys. Makin banyak peningkatan yang di-upgrade, durability juga makin bagus. Belum lagi dari brand Oppo yang juga udah rilis kemarin foldable terbarunya, yang ini bisa meminimalkan efek lipatan dan bahkan ini hampir nggak kelihatan ya guys. Jadi buat Apple masuk ke pasar ini bisa dibilang tuh udah telat banget ya. Lalu apa yang ditawarkan Apple di iPhone lipat ini atau di iPhone Ultra? Nah di sini ada beberapa bocoran yang kita akan fokus ngebahas untuk iPhone lipat ini guys. Itu namanya iPhone Ultra. Yang pertama dari tampilan desainnya. Menurut aku ini adalah salah satu yang paling menarik dari bocoran iPhone lipat ini guys. Ada di bagian model bentuknya. Kalau kebanyakan HP lipat lain itu berukuran hampir mirip seperti cenderung kotak atau persegi aja. Cuman ngomongin buat iPhone lipatnya Apple, ini justru punya layar yang lebih lebar dan memanjang ke samping ya guys. Jadi pas dibuka itu feel-nya bukan kayak HP lagi ya. Bahkan ini mirip seperti iPad mini ya dalam posisi landscape. Dan jujur aja menurut aku ini adalah langkah pintar Apple ya. Karena ngomongin buat rasio kayak gini, itu pengalaman pakainya tuh jauh lebih enak lagi ya. Buat pemakaian kerja berat, buat entertain, buat teman-teman streaming, medsos, segala macam scroll-scroll, posisinya tuh bener nyaman banget. Dan bahkan nantinya aku cukup yakin ya guys, buat fitur-fitur multitaskingnya, karena mungkin banyak teman-teman juga di luar sana itu yang udah terbiasa pakai iPad, mungkin lagi pakai iPad mini, iPad Air, iPad 11, iPad 10 yang udah biasa dengan ukuran rasionya. Jadi pas kalian pakai iPhone lipatnya itu ngomongin buat adaptasinya makin mudah lagi guys. Makin semua serba seamless ya dari segi tampilan UI-nya. Jadi bisa dibilang iPhone lipat Apple itu bukan sekedar HP lipat, ini menurut aku pribadi. Tapi mereka ini lagi nyoba bikin device yang semi-semi hybrid ya guys. Gabungan antara iPhone dan iPad dalam satu perangkat. Lalu bagaimana dengan ukuran dimensinya? Dari rumor yang udah beredar sampai saat ini bocorannya belum ada yang berubah. Bisa dibilang ini mungkin fix ya guys. Ngomongin buat luas layarnya ini ketika dalam posisi ditutup, itu sekitar 5,3 inch sampai 5,5 inch ya. Dan pada saat dibuka ini total tuh 7,6 sampai 7,8 inci. Dengan rasio mendekati 4:3 guys, yang mirip seperti iPad mini-nya. Nah yang gak kalah menariknya, ngomongin buat iPhone Fold ini dikabarkan bakalan super tipis ya guys. Dalam kondisi dibuka, tebalnya itu sekitar 4,5 mm. Ini bener tipis banget ya. Dan pada saat dilipat, dia memberi ketebalan sekitar 9 sampai 9,5 mm. Dan di sini juga udah ada bocorannya yang ngomongin buat ukurannya. Ukuran iPhone Fold dan iPhone 18 Pro Max. Teman-teman bisa lihat, tebalnya kurang lebih hampir sama aja guys. Cuma beda-beda tipis aja ya. Nah sekarang ngomongin buat fitur utama iPhone lipat ya yang Apple tawarkan dengan harga bocoran hampir 40 juta. Yang pertama, ada rumor kalau Apple tuh lagi ngembangin layar dengan teknologi self-healing. Jadi kalau ada goresan kecil, layarnya tuh bisa nyembuhin diri sendiri guys. Jadi mirip-mirip seperti kayak PPF ya. Kedengarannya memang kayak agak futuristik ya, tapi sebenarnya ini yang mereka lagi kejar ya guys. Ngomongin buat layar lipat yang lebih matang dan fokus ke masalah klasik ya. Ngilangin bekas lipatan. Nah lanjut yang kedua di bagian engsel, Apple dikabarkan bakal pakai material kayak titanium atau bahkan liquid metal ya. Jadi ngomongin buat tipisnya ini nggak cuma sekedar tipis, tapi juga kuat dan tahan lama ya guys buat pemakaian jangka panjang. Dan menurut aku penggunaan material seperti ini itu benar-benar penting banget ya guys, karena ngomongin buat durability HP lipat itu ya benar-benar krusial banget ya. Sering buka tutup, belum lagi kalau kayak nggak sengaja jatuh, mungkin ada engsel-engsel yang goyang segala macam. Jadi ngomongin buat penggunaan material, menurut aku ini benar-benar krusial banget ya kalau memang Apple ingin meluncurkan HP lipat yang benar-benar sempurna ya. Fitur lainnya itu adalah ngomongin buat integrasi antara iOS dan iPadOS. Nah karena layarnya besar, Apple kemungkinan bakalan bawa fitur-fitur pengalaman multitasking di iPad ditaruh di dalam iPhone lipat ini ya guys. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai iPad, buat fitur-fitur multitaskingnya, pada saat kalian pindah ke iPhone Fold ini atau iPhone Ultra,
teman-teman tuh nggak perlu banyak adaptasi lagi ya, karena ngomongin buat semua UI-nya, ini semua dibikin seamless ya guys, dibikin menyatu antara iOS dan iPad OS-nya. Selanjutnya dari fitur keamanan, menurut aku memang ini nggak sampai yang spesial banget. iPhone Fold dikabarkan nggak bakalan pakai Face ID. Alasannya simple aja, karena bodinya yang super tipis ya guys. Sebagai gantinya, Apple kemungkinan bakalan pakai fitur Touch ID ya, mirip seperti yang udah ada di iPad Air-nya guys. Ditaruh di tombol, jadi teman-teman tinggal tempel tombol aja langsung ke unlock. Selanjutnya ngomongin buat dukungan SIM cardnya, dikabarkan iPhone Fold bakalan nggak punya SIM ya guys. Jadi ini mirip seperti iPhone Air-nya yang hanya support untuk dukungan eSIM-nya. Di satu sisi ini memang lebih simple dan lebih modern. Kayak aku pribadi yang pakai iPhone Air, aku udah nyaman banget ya guys pakai eSIM dan nggak ribet ya, perlu kayak lepas pasang SIM. Ngomongin buat keamanan juga ini lebih aman. Kalau kayak iPhone hilang, SIM cardnya kan nggak bisa dilepas, jadi tetap nempel di device-nya. Jadi memang ini banyak keuntungan ya guys menggunakan eSIM. Selanjutnya kita akan ngebahas ngomongin buat performance dan baterainya, yang menurut aku ini bakal jadi faktor paling krusial banget ya di iPhone lipat ini. Dari bocoran yang beredar, iPhone Fold dikabarkan bakalan pakai chipset A20, jadi secara performance harusnya ini udah nggak perlu diragukan lagi ya guys. Ya standarnya Apple ya, cepet, performance stabil, satset, buat gaming juga masih aman. Ditambah lagi ngomongin dari rumornya, RAM-nya bakalan support sampai 12GB, dan ini menarik ya guys. Apple sekarang ini udah nggak pelit RAM lagi ya, karena mungkin dengan fitur-fitur Apple Intelligence yang bakalan hadir di tahun ini, iOS 27, itu mungkin memang butuh banyak RAM ya buat menjalankan running in background. Jadi ya, ngomongin buat RAM-RAM iPhone kedepannya, aku yakin pasti bakalan makin gede ya. Dari mulai 12, nanti mungkin upgrade ke 14, ke 16. Jadi ya nggak heran ya kalau RAM iPhone makin lama bakalan makin gede. Nah, gimana dengan dukungan baterainya? Ini merupakan yang paling sensitif banget ya. Baterai iPhone tuh dimana-mana menjadi pembicaraan ya guys. Baterai boros, ini ya udah kayak iPhone banget ya. Mana-mana harus bawa power bank. Itu kenapa? Kalau teman-teman lagi cari power bank, aku mau rekomendasiin, kamu pakai dari brand Adam Element ya. Kamu bisa ambil yang Vionta L series ini, karena membuat baterainya udah menggunakan solid state baterai. Jadi ngomongin buat daya tahan baterai lebih aman, nggak cepat rusak, dan nggak bakalan meledak ya guys. Jadi buat teman-teman lagi cari power bank dengan tegangan yang stabil, menurut aku ini worth it banget ya buat kalian beli. Karena aku pribadi juga udah pakai Adam Elements ini buat di iPhone Air. Ini so far aman banget ya guys, nge-charge juga stabil, dan yang paling penting ini nggak bikin iPhone cepet panas ya. Nah, ngomongin buat kapasitas baterainya, iPhone 4 ini dikabarkan sekitar 5.400 sampai 5.800 mAh. Di atas kertas ini memang kelihatan besar ya, tapi teman-teman harus ingat ya, device layar lipat, layarnya gede, itu pasti banyak makan daya ya guys. Jadi pertanyaannya bukan cuma sekedar baterai besar, tapi lebih ke seberapa efisiensi ya ngomongin buat chipset yang baru ini yang ditanam di iPhone lipat. Karena kalau kayak baterai besar, tapi nggak terlalu efisiensi, jadi malah boros baterai ya, karena pada saat layar dibuka dengan rasio yang cukup besar, ini kan pasti konsumsi buat layarnya aja udah kemakan banyak ya guys. Dan kalau nantinya ternyata baterainya boros, aku rasa ini bakalan menjadi deal breaker banget ya buat sebagian orang. Karena teman-teman juga udah tahu ya, ngomongin buat iPhone Air itu banyak orang sebenarnya suka dengan tampilan desainnya yang tipis, yang slim, nyaman banget. Cuman satu keluhan mereka itu rata-rata ngomongin untuk daya tahan baterainya guys. Kalau teman-teman pakai itu cepet banget habis ya. Itu kenapa ngomongin buat baterai itu menurut aku penting banget ya. Kalau iPhone lipat baterainya bocor cepat habis, ini sih bakalan auto jadi produk yang kayaknya nggak bakal laku ya. Selanjutnya ada di bagian kameranya. Nah, ngomongin buat kamera, ngomongin buat iPhone Fold ini cukup menarik banget ya guys. Jadi ngomongin buat kamera depannya, ini ada di dalam layar. Kabarnya Apple bakal pakai teknologi under display buat kamera. Nah, yang bikin menariknya lagi, resolusi kamera depannya itu katanya bakalan support sampai 24 megapiksel. Kita udah banyak tahu ya. Banyak HPP lipat di luar sana, selfie-nya itu agak kurang oke. Nah, kita tinggal lihat aja punya Apple ya. Apakah bisa mengatasi isu di bagian kamera iPhone lipat. Nah, sekarang ke bagian kamera belakangnya. Setupnya ini agak simpel aja guys, menggunakan dua lensa, main kamera dan ultrawide. Keduanya mungkin akan beresolusi 48 megapiksel ya. Sebenarnya ini ya udah jadi standarnya Apple banget ya, ngomongin buat iPhone flagshipnya mereka. Dari mulai varian 17 pun juga semuanya udah rata di 48 megapiksel. Jadi ngomongin buat kamera iPhone lipat ini, total tuh ada 4 lensa guys. Yang pertama di bagian depan, yang kedua di bagian dalam layar pada saat dibuka, dan 2 di bagian bodi belakang iPhone lipat ini.
Yang terakhir ada di bagian harga dan penamaan untuk iPhone lipat ini. Dari based on rumor, teman-teman juga udah tahu ya, iPhone lipat ini tuh bakalan dibanderol sekitar 2.000 sampai 2.500 US dollar, atau kalau dirupiahin sekitar 30 sampai 40 juta nih guys. Jadi mereka bukan jualan device lagi, tapi lebih ke experience dan eksklusivitas. Cuman baik lagi ya, kalau menurut teman-teman dengan tampilan seperti ini, hadir dalam dua warna, ada warna silver dan warna black. Menurut kalian worth it nggak sih dengan harga yang hampir 40 juta dan dengan tambahan fitur-fitur yang udah aku jelasin tadi, based on rumor bocorannya seperti itu, 4:3 rasio mirip seperti iPad mini ya guys. Nah sekarang dari penamaannya, ini banyak yang bilang kan katanya sebagai iPhone Fold. Cuma belakangan ini itu katanya nama yang dipakai adalah iPhone Ultra. Dan kalau dipikir-pikir ini agak masuk akal guys. Karena kalau teman-teman lihat, Apple tuh paling agak jarang banget yang ngikutin nama-nama brand-brand lain. Dan nama-nama seperti kayak Fold, itu kayaknya udah melekat banget di keluaran Samsung ya. Kayak kalau udah ngomongin Fold, ya pasti Samsung ya. Kayak aku pribadi tuh kayak udah ke mindsetnya ke sana ya guys. Dan kalau iPhone pakai kata-kata Fold, itu kayaknya ya agak-agak malah kayak mengcopy Samsung banget ya. Cuman dengan nama iPhone Ultra, menurut aku Apple punya positioning yang lebih lebih terdengar fresh aja ya di kategori untuk iPhone lipat mereka. Nah menurut teman-teman gimana nih? Itu aja ngomongin buat bocoran iPhone lipat. Katanya sih bahkan rilis ini diusahakan tetap on schedule di bulan September ini guys, tahun 2026. Dan mungkin masuk di Indonesia bakalan di bulan Oktobernya ya. Nah sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!